Bab 210. Wanita penggoda. Cuy, kita kan bukan saudara kandung. Cindy bergumam dengan suara kecil, mengulurkan tangannya kemudian menarik bagian bawah tubuh Alex Zong. Dia menggigitnya bibir tipisnya dengan marah. Kemudian barulah dia berkata dengan girang, aku hanya menyukaimu, tidak peduli, dari kecil sampai dewasa aku selalu menyukaimu. Aku tidak peduli jika kamu tidak menyukaiku, pokoknya aku menyukaimu. Gadis bodoh. Melihat senyum liciknya, Alex Zong menyentuh bibirnya dengan tangannya, terasa sedikit rasa sakit. Sepertinya gigitannya tidak pelan, tetapi hatinya sedikit tergerak olehnya. Kakak, sedikit bengkak ya. Cindy Zong dengan senang hati dari kesakitannya menatap mulut Alex Zong yang sedikit bengkak. Dengan begini dia tidak takut lagi akan ada seseorang yang mendambakan ketampanan kakak Alex Zong, terutama wanita yang ada di kamar sebelah. Lidah Alex Zong menjilati bibirnya, baru saja adalah keindahan yang sesaat, sebuah momen keakraban, seolah-olah dalam suatu malam, ia telah merasakan sebuah rasa manis. Alex Zong memandang Cindy Zong, merasa tidak yakin, mencari dengan cepat dalam benaknya, Cindy Zong, kau. Dia ingin bertanya padanya apakah dia pernah menciumnya sebelumnya, tetapi dia pikir itu perkataan ini adalah salah. Tidak seharusnya dia bertanya, tetapi kenapa dia bisa merasa begitu akrab? Keakraban ini menggenggam hatinya dengan erat. Kakak Alex, jangan-jangan kau ingin aku menciummu lagi? Hehe. Cindy Zong tiba-tiba dengan kejamnya mengunci senyumnya Alex Zong, dan garis bibirnya memperlihatkan senyum yang aneh. Kakak Alex. Sebenarnya hatinya tiba-tiba berdegup kencang, karena dia telah berjuang menahan perasaannya untuk waktu yang lama di rumah sebelum berani melakukannya. Dia harus mendapatkan kakak Alex di tangannya, jika tidak, dia akan menyesal seumur hidupnya. Lalu dia menghampirinya kemudian mengangkat kepalanya dan menatapnya. Pandangan mata mereka saling bertemu, dia melihat dirinya sendiri yang terkejut di dalam bola matanya. Kemudian dalam momen terkejut itu, dia semakin terkejut, karena Cindy Zong sekali lagi menarik kepalanya, mencium kembali bibirnya, dan secara rasional mengatakan kepadanya bahwa dia harus mendorongnya, tetapi dia menyadari bahwa pikirannya telah kosong sehingga dia melupakan segalanya. Perasaan yang manis itu telah membuatnya mabuk. Tiba-tiba, dia menyambut ciumannya, menundukkan kepalanya dan dengan erat menggenggam pinggangnya. Dia menyambar bibirnya yang lembut dengan liar dan kasar. Ujung lidahnya yang lembut menjilati bibir Cindy Zong secara eksotis, dan di bawah sentuhannya yang lembab dan basah merupakan napasnya yang unik dari Alex Zong. Pada saat dia menciumnya secara aktif, dia merasakan sakit di matanya. Kakak Alex, kapan kamu memahami bahwa aku menyukaimu? Atau apakah kamu hanya berpura-pura bodoh? Tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk kamar mandi, duk-duk, menghentikan kedua orang yang sedang berciuman. Ciuman yang penuh gairah seperti disengat oleh aliran listrik, kemudian mereka segera berpisah. Wajah Cindy Zong sangat tersipu merah karena hasratnya tadi. Tangannya tidak bisa melekat di tubuhnya Alex Zong. Sepasang mata indah yang tidak puas memandangi pria di depannya yang sama-sama terkejut, tetapi pandangan matanya jatuh ke bibirnya yang semakin memerah dan bengkak. Akhirnya, dia tidak bisa menahan tawanya yang lepas. Hehe, kakak, buka pintunya. Dia tahu bahwa Lola Liu yang mengetuk pintu, dan dia sangat bangga, karena kakak Alex telah dicap olehnya, tidak mungkin bagi Lola Liu untuk merebutnya. Dia hanya ingin membuatnya marah. Ujung lidahnya menjilat sudut mulutnya. Alex Zong menggelengkan kepalanya sedikit menyesal. Tidak perlu melihat ke cermin, dia juga tahu bahwa bibirnya telah menjadi merah, karena bibir Cindy Zong juga sudah berwarna merah. Tidak apa-apa, bagaimanapun, dia tidak ingin ada hubungan Lola Liu,
Dia berharap dia bisa mundur karena tahu dia tidak tertarik olehnya dan jangan menyakiti orang lain. Tapi, Tuhanku, dorongan yang tidak bisa dikontrolnya pada saat ini bisa menyakiti orang lain. Hatinya seolah akan melompat keluar. Cindy Zong, maafkan kakak. Alex Zong ingin menjelaskan pada adiknya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Buka pintunya, kakak Lola Liu sudah menunggu dari tadi. Cindy Zong membuka pintu, tetapi dia tidak meninggalkan pelukan Alex Zong, memandang Lola Liu seakan-akan mengumumkan sesuatu. Kemudian dia tertawa dan berbicara, "Kakak Lola Liu, apakah kamu ingin menggunakan kamar mandi? Aku akan pergi dengan kakak Alex, oke?" Lola Liu hanya menatap mata mereka, pandangan matanya menjadi lebih dingin. Kalian adik dan kakak benar-benar memiliki hobi yang unik. Di ruang tamu kalian tidak mau bicara, lalu malah bersembunyi di kamar mandi. Oh, iya. Terima kasih banyak sudah mengingatkan kami, kakak Lola Liu. Kakak Alex, ayo kita pergi keluar. Biarkan kakak Lola Liu menggunakan kamar mandi. Cindy Zong menatap Lola Liu dengan bangga, perilakunya yang sombong semakin membuat wajah Lola Liu gelap. Alex Zong menghela nafas tak bertenaga, sama sekali tidak canggung karena dilihat Lola Liu, hanya saja dia merasa sedikit bersalah. Lola Liu, silahkan gunakan kamar mandi. Aku akan pergi dengan Cindy Zong. Kedua orang itu berjalan melewati Lola Liu. Lola Liu memelototi Alex Zong, lalu dia memejamkan matanya dan menunggu mereka pergi, menyembunyikan kemarahan di matanya. Setelah keluar, Alex Zong duduk di sofa di sampingnya, tidak melihat Cindy Zong. Sungguh mengejutkan. Dia sudah mencium Cindy Zong yang merupakan saudara perempuannya. Meskipun jika tidak ada hubungan darah, tetap saja tidak boleh. Dirinya yang baru saja sangat menikmati, Alex Zong benar-benar merasa hatinya semakin gundah ketika dia memikirkannya. Sementara Cindy Zong hanya menatapnya diam-diam. Wajahnya yang kecil memerah. Begitu dia melihat mulut kakak Alex Zong yang memerah dan bengkak, Cindy Zong tidak bisa menahan tawa. Sebenarnya dia benar-benar stres. Alex Zong mengangkat alisnya menyesal. Setiap kali Cindy Zong terlibat, dia selalu menjadi kacau. Namun, suasana hati Cindy Zong yang duduk di sofa di depannya sangat baik sehingga dia tidak merasa canggung, malah masih bisa tertawa. Alex Zong semakin kesal. Dia merasa dia sudah melakukan hubungan inses. Oh, meskipun Cindy Zong bukan adik kandungnya, dia memperhatikannya tumbuh besar. Perasaan ini tidak seperti inses. Lola Liu datang menghampiri, tangannya memegang sebuah cermin kecil, kemudian dia menyerahkannya kepada Alex Zong. Kamu lihat sendiri. Alex Zong bingung dan mengambil cermin kecil itu dan melihatnya. Tiba-tiba sebuah makian disebutkannya, sialan. Dia menatap bibirnya yang merah dan bengkak di cermin. Ternyata bengkak sampai seperti itu, benar-benar seorang gadis kecil yang centil, hanya sekali gigit saja sudah begitu bengkak. Kakak Alex, apakah kamu baik-baik saja? Cindy Zong tertawa menggodanya, dan dia tahu bahwa kakaknya akan marah. Lagi pula, mulutnya sampai bengkak seperti itu. Cindy Zong, kamu sepertinya sengaja ya. Kamu seperti ini karena ingin mencoba menunjukkan kepada Lola Liu kan? Kalian cewek kecil sangat berani melakukan apapun. Bahkan kau memanfaatkan kakakmu, nada bicaranya sedikit kesal, kecewa dan sedih. Alex Zong benar-benar merasa sangat canggung kali ini. Mata Lola Liu sangat dingin, sedangkan Cindy Zong tersenyum terlihat bahagia. Betul sekali, kakak Alex Zong, aku justru sengaja, tapi aku ingin memberitahumu, kamu itu adalah milikku, dan tidak ada wanita penggoda lain yang boleh menyentuhmu. Wajah Lola Liu seketika menjadi gelap saat dia mendengar perkataannya. Cindy Zong, kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun.
Aku tidak menyangka kamu masih merasa yang terhebat. Tapi kadang-kadang terlalu sombong juga bisa jatuh nanti. Cindy Zhong menghela nafas. Oh, Kakak Lola Liu, terima kasih pujiannya. Kamu juga sama dingin seperti sebelumnya, sangat dingin sampai menakutkan orang. Aku sarankan agar Kakak Lola Liu banyak-banyak tertawa. Kalau tidak, pria melihatmu seperti ini bagaimana mereka berani mendekatimu. Kedua wanita ini tabiatnya sangat berlawanan. Keduanya tidak memiliki niat untuk menyerah satu sama lain. Alex Zhong tidak menyangka bahwa kedua wanita akan sama seperti sebelumnya. Ketika mereka bertemu mereka akan bersilat lidah. Sekali bertemu maka mereka akan saling mencubit. Dia segera menghentikan mereka. Halo, kedua saudari, tolong turunkan suaramu kecil sedikit, Fei sedang tidur. Baik, betul sekali, Kak Lola Liu, cepat kamu kecilkan suaramu. Kakak Fei sedang tidur, kita sebaiknya jangan mengganggunya. Mata Cindy Zhong penuh dengan senyuman. Dia mungkin tidak pernah berpikir betapa murni dan bahagianya dengannya tersenyum seperti ini. Lola Liu mengerutkan keningnya, masih sangat dingin, berbicara dengan ringan. Alex Zhong, kau pergi duluan saja. Karena Cindy Zhong bersedia membantuku merawat kakakku di sini, kau juga sebaiknya pulang untuk istirahat. Lagi pula kamu pasti lelah hari ini. Seorang wanita penyihir, Cindy Zhong, mengutuk di dalam hatinya. Karena dia tidak ingin membiarkan dia berduaan bersama kakaknya, dia berani menyuruhnya pergi. Kemudian dia memalingkan matanya dan berkata, Kakak Lola Liu, mengapa bukan kamu yang pulang? Kakakku dan aku di sini menjaga kakakmu. Kamu pulang untuk beristirahat. Besok kamu dan kakak Gary bisa merawat kakak Fei. Aku dan kakakku pas sekali pulang ke rumah untuk menjenguk orang tua. Bagaimana menurutmu, Kak? Alex Zhong terkaget dan entah mengapa mengangguk. Ya, sepertinya aku sudah lama tidak pulang ke rumah, dan aku bosan dengan Gary baru-baru ini. Sekarang adalah waktunya untuk kembali. Bersambung.